Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang eh, effective negotiator competencies ya. Jadi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan negosiasi, maka kita perlu cek dulu apakah diri kita termasuk orang-orang yang sudah memiliki kompetensi-kompetensi tersebut ya. Nah, kompetensi tersebut apa aja? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, sebelumnya reminder aja buat kalian yang dari UNS, dari sekolah vokasi, silakan langsung isi presensinya di OCW, jangan sampai ketinggalan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian bisa langsung tanyakan melalui WhatsApp group, atau bagi yang di luar UNS, kalian nanti bisa tanyakan juga di kolom komentar di YouTube ini. Kita akan bahas sedikit flashback dari apa yang udah kita bahas pada sesi kita sebelumnya, yaitu tentang outcome concerns. Ini hubungannya dengan strategi dari negosiasi yang kita pilih ya. Jadi, di sini ada beberapa outcome concerns, tepatnya ada 5. Eh, Dia diukur dari tinggi rendahnya dari sebuah relationship-nya, importance of the relationship, sama importance of the outcome-nya. Jadi, mana yang lebih penting dari keduanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya, kalau misalnya strategi yang kita pilih itu adalah strategi yang berorientasi kepada tingginya relationship yang akan kita bangun dan juga outcome yang kita dapatkan, maka kita harusnya memang memilih strategi yang kolaboratif, yang win-win solution ya, yang win-win collaboration. Namun sekali lagi bahwa kolaboratif di sini ini sifatnya ideal banget, jadi nggak semua jenis negosiasi bisa dijalankan dengan strategi yang kolaboratif ini. Karena kolaboratif tentunya ketika kita berbicara win-win, kita berbicara dua pihak yang dua-duanya harus punya interest yang sama, benar-benar interest yang sama, goal yang sama, dan mereka ada di frekuensi yang sama. Jadi komunikasi mereka juga dari awal ketika mereka bernegosiasi sudah bagus gitu ya. Jadi nggak ada masalah ketika negosiasi itu awal berjalan. Sekali lagi ini kondisi yang sangat sangat ideal. Kemudian contohnya kalau misalnya kondisi paling paling buruk ya, di mana relationship nggak penting dan juga outcome yang kita dapat juga nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi mungkin kita merasa ketika misalnya kita pernah melakukan negosiasi seperti ini, kita nganggep bahwa relationship dengan orang tersebut nggak begitu perlu gitu ya. Kita mungkin mau beli barang dari seseorang gitu. Ternyata memang barang ini sebenarnya bisa kita dapatkan dimanapun, nggak cuma di orang itu, maka relationship ini jadi nggak begitu penting. Kita nggak perlu membangun relationship dengan dia, kemudian juga secara outcome mungkin outcome-nya biasa-biasa aja gitu ya. Jadinya di sini ada kecenderungan ketika negosiasi kita akan memilih avoiding strategy. Kita lebih menghindar. Udahlah, nggak perlu gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang yang kita ajak negosiasi itu memang sedikit em, menghabiskan energi ya. Misalnya orangnya kurang ramah, orangnya nggak kooperatif dan lain sebagainya. Maka kita nganggap bahwa kalau kita mau melakukan negosiasi ini time consuming banget ini, bakal ngabisin energi, bakal ngabisin waktu, maka kayaknya udah deh, nggak usah deh, kita putus aja, kita selesaikan aja negosiasinya, kita nggak usah lanjutin lagi gitu. Itu yang avoiding. Jadi saya kira di dua poin yang ekstrim ini kita udah dapat gambarannya ya. Kemudian yang di tengah itu ada namanya compromise. Compromise itu kita seperti kayak istilahnya sendiri itu adalah mengkompromikan ya. Jadi kita mengkompromikan antara kepentingan kita seperti apa dan kepentingan dari partner atau klien kita seperti apa juga. Pasti di awal memang tidak langsung ketemu ya. Di awal memang nggak langsung ketemu, nggak langsung cocok. Cuman karena kita kompromi ya kita akhirnya menurunin sesuatu mungkin dari outcome yang kita pengen. Kemudian juga mereka juga melakukan hal yang sama. Nanti akhirnya mencari titik temunya dari sebuah proses negosiasi yang mungkin agak panjang atau mungkin panjang banget gitu. Cuman memang ini akan ada di tengah-tengahnya. Karena memang secara outcome memang harus didapatkan, cuman secara relationship juga harus dipertahankan gitu ya. Jadinya ini memang ada yang di tengah-tengah banget. Dan dua poin ini di compromise kolaboratif ini yang memang akan uh, jadi perhatian kita ke depan nanti untuk dibahas lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Sedangkan ketika berbicara tentang strategi yang kompetitif, kompetitif yang berwarna coklat di sini,
Itu sudah jamak sekali terjadi ya, sudah sering banget terjadi. Kita udah sering banget di luar di kehidupan pribadi kita mengalami hal-hal yang berhubungan dengan negosiasi yang kompetitif gitu ya. Karena memang adanya kompetisi yang lumayan terasa ketika melakukan negosiasi gitu ya. Jadi memang kompetitif ini pokoknya saya dapat outcome saya dulu gitu. Relationship dengan kamu sebagai penjual atau pembeli itu urusan nanti gitu. Pokoknya saya dapat outcome-nya harus yang terbaik gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa kasih yang terbaik, ya saya cari yang lain. Nah, di sini benar-benar kompetitif ya. Jadi kita kalau misalnya nggak dapat dari yang A ini, kita akan pindah ke kompetitornya gitu. Jadi memang di sini memang ada persaingan. Jadi siapa yang terbaik di sini yang menang. Ini nggak akan terlalu kita bahas karena ini memang sudah jamak terjadi ya. Kita memang sebagai negotiator, apalagi sebagai marketer, kita nanti akan lebih cenderung untuk belajar di kolaboratif sama compromise ya. Jadi gimana caranya dengan kemampuan yang kita punya, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa mencapai goal paling smooth dengan kolaboratif strategi. Atau mungkin kalau misalnya goal itu tidak dapat kita samakan di awal, maka kita akan pakai strategi yang compromise. So I think it's all clear ya. Jadi ini gampang banget untuk dipahami. Dari diagram ini pun sudah sangat-sangat gampang untuk bisa ditangkap ya. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi review dari minggu lalu udah cukup yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di sesi yang kali ini. Jadi sesi kali ini sebenarnya kita tadi kan akan bahas tentang kompetensi gitu ya. Nah, sering orang merasa pede sebenarnya, merasa pede dengan kemampuan mereka melakukan negosiasi karena mereka berpikir bahwa oh ini kan udah bawaan lahir gitu ya, bawaan aku dari dulu emang aku pintar ngomong dan segala macem gitu kan. Sering orang banyak yang eh, terlalu pede untuk bisa mengatakan demikian. Padahal sebagian besar dari skill dalam negosiasi, kompetensi dalam bernegosiasi itu bukan bawaan lahir gitu. Itu bukan yang secara alami tiba-tiba sudah ada di seseorang gitu kan. Jadi memang itu adalah kemampuan yang diperoleh dari training ya, dari training artinya dari berlatih, dari belajar, dari praktek juga, dari experience juga gitu ya. Jadi semuanya itu baik itu intelligences atau mungkin attitudes dan skillsnya itu diperolehnya dari proses yang cukup panjang, proses belajar yang cukup panjang. Karena memang jumlah dari skillnya pun banyak banget ya. Dari negosiasi ini jumlah skillnya itu banyak banget yang harus dikuasai gitu. Jadi nggak sekedar kita pinter, kita ya orang yang pinter hitung-hitungan, kemudian kita bisa bernegosiasi dengan baik, belum tentu kita bisa melakukan negosiasi itu dengan baik gitu ya. Atau misalnya ketika kita udah pinter banget ngomong, pinter banget biasa public speaking misalnya, atau sekedar ya kita udah pinter beretorika dan segala macam, juga belum belum jaminan kalau misalnya kita bisa melakukan negosiasi juga dengan baik gitu ya. Karena memang ada beberapa faktor yang lain yang juga sama pentingnya. Nah, itu akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, jadi kita akan berbicara spesifik di negotiator intelligence ya. Jadi di negotiator intelligence ini kita sebenarnya akan membahas singkat secara overview saja dari intelligence apa aja, dari kemampuan apa aja, skill apa aja yang harus dimiliki oleh seorang negotiator yang efektif, yang baik ya. Jadi harapannya ini bukan sekedar negosiasi hanya bisa melakukan, tapi lebih dari itu kita bisa mengendalikan jalannya negosiasi, kita bisa menguasai kondisinya. Jadi kita bisa paham juga tentang apa yang sedang terjadi, kemudian menentukan solusi apa aja yang tepat, kemudian bagaimana kita menguasai diri kita sendiri gitu kan secara emosi dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya overview yang singkat, jadi kita nggak akan terlalu detail dalam setiap skillnya, karena itu nanti akan dibahas pada sesi-sesi berikutnya yang detail banget. Kita akan bahas tentang skill-skill tertentu ya, karena itu yang memang pengen kita improve dari modul kita di Business Negotiation Practices ini.
Oke, jadi ini adalah essential intelligence dan ini adalah satu-satunya slide yang memang harus diperhatikan karena ini emang satu-satunya slide yang kita pelajari untuk sesi ini. Cuman di sini nanti akan ada diagram yang kompleks ya. Jadi memang akan ada banyak hal yang tercantum di sini. Cuman dari chapter ini, dari bukunya Lewicki, itu semuanya udah tersarikan di sini ya. Jadi dari depan sampai belakang dari satu chapter itu udah masuk semuanya di satu halaman slide ini. Harapannya kalian bisa gampang, mudah menggambarkan gimana sebenarnya kompetensi-kompetensi yang diperlukan dan sebenarnya hubungannya mereka dengan kompetensi yang lain juga seperti apa. Oke, jadi pada dasarnya kita akan belajar di 3 jenis intelligence ya. Intelligence ini kecerdasan ya. Jadi kecerdasan atau kepandaian, kepintaran, ya semacamnya lah ya. Jadi intelligence yang akan kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah cognitive intelligence ya. Cognitive intelligence ini itu yang hubungannya sama sesuatu pengetahuan yang memang kita eh, dapat dari proses belajar kita atau dari apa ya, dari indera kita yang secara alami mempelajari itu gitu ya. Jadi memang itu yang disebut dengan cognitive intelligence gitu. Nah, bagaimana yang kedua? Emotional intelligence. Emotional intelligence itu adalah kemampuan dari kita untuk bisa memahami emosi diri kita sendiri dan juga emosi orang lain. Kemudian juga berusaha untuk memanage-nya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar paham tapi juga manage ya. Jadi kita aware sama diri kita sendiri, sama orang lain kayak gimana. Terus kita gimana memanage-nya dari 2 hal tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir, interpersonal intelligence adalah eh untuk kemampuan seseorang untuk memotivasi orang lain, untuk memahami juga orang lain. Kalau yang tadi yang emosional itu lebih ke emosi orang lain, tapi kalau yang ini lebih ke orang lain secara umum. Kemudian gimana juga cara kita untuk bisa berkomunikasi, kemudian bekerja sama dengan mereka juga gitu ya. Itu yang disebut dengan interpersonal intelligence gitu. Di beberapa literatur sebenarnya interpersonal intelligence ini adalah bagian dari emotional intelligence ya. Jadi di bukunya Lewicki secara spesifik memang menyebutkan 3 intelligence ini. Cuman di literatur lain kalau kita baca-baca di beberapa jurnal itu memang menyebutkan ketika mereka bahas tentang intelligence itu mereka memasukkan interpersonal intelligence itu adalah bagian dari emotional intelligence gitu ya. Yang FYI kalau misalnya di situ memang disebutkan emotional intelligence itu punya 2 cabang ya. Yang pertama disebutnya intrafisik intelligence, yang kedua adalah interpersonal intelligence gitu ya. Cuman kita nggak bahas itu di sini karena memang kita akan pakai pedoman dari bukunya Lewicki yang dibagi menjadi 3 ini ya. Jadi kita akan stay dengan kognitif, emosional, dan interpersonal. Oke, kemudian di sini memang dibagi 2 lagi ya. Kalau dari tujuannya itu dibagi 2. Jadi kognitif sendiri, kognitif ini yang di bagian yang di warna biru itu ya, yang di warna panah biru. Kemudian emosional sama interpersonal ini menunjukkan bahwa mereka emang sebenarnya hampir ini ya, hampir sejenis gitu ya. Itu mereka juga ada di satu panah tersendiri, satu panah kuning, itu dengan tujuan yang berbeda dengan yang warna biru. Nah, kalau yang warna biru memang ini nanti adalah tujuannya adalah untuk kita bisa memahami substansi ya. Substansi itu inti dari masalahnya, inti dari negosiasinya, inti dari goal kita itu mau kayak gimana, sama issues-nya ya. Apa aja isu-isu yang ada di sekitar permasalahan yang kita hadapin tersebut atau di sekitar negosiasi yang sedang kita jalankan tersebut gitu. Jadi eh cognitive intelligence itu lebih spesifik ke sana nanti tujuannya. Sedangkan untuk emotional dan interpersonal intelligence itu tujuannya lebih spesifik nanti adalah untuk build relationship and trust gitu ya. Jadi memang em, kemampuan-kemampuan yang memang basicnya adalah emotional, yang kemampuannya lebih dari negotiator itu sendiri,
menunjukkan emosinya seperti apa, menunjukkan sikapnya mereka kayak gimana juga di interpersonal intelligence-nya gitu ya. Jadi itu memang nanti tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan orang lain juga gitu ya. Jadi memang contohnya kalau misalnya kita orangnya bisa dengan sangat baik mengontrol emosi gitu ya, bisa dengan sangat baik memahami juga emosi misalnya dari klien atau lawan bicara kita, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa membangun relationship yang lebih baik gitu ya. Dibandingkan ketika misalnya kita nggak paham gitu ya, kita ngerti bahwa klien kita ini orangnya emosional gitu ya, orangnya temperamen gitu ya, suka marah dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya kita ngerti interestnya dia itu kayak gimana. Dia emosinya kayak gitu, cuman interestnya dia sebenarnya udah sejalan dengan kita. Nah, kalau kita misalnya orangnya emosional, mungkin kita akan mengcounter eh, temperamennya dari klien kita ya, dan mungkin goal kita nggak akan tercapai, interestnya di nomor dua kan, karena mungkin negosiasinya jadinya eh, lebih approach-nya lebih ke power ya. Oke, kalau Bapak marah, saya juga bisa marah gitu ya. Jadi nanti sudah bergeser. Jadi kan harusnya seperti yang awal-awal kita bahas, kita di sini akan membahas ke depan sampai ke depan nanti adalah negosiasi yang interest base ya. Jadi yang kita ngejar interestnya dulu gitu. Jadi kita ngejar interestnya saya apa, interestnya klien apa, nanti itu yang berusaha kita cari solusinya ya. Kita cari alternatifnya. Jadi bukan yang right base atau power base ya. Kalau kita sedikit um, nge-reference ke pertemuan-pertemuan yang awal-awal banget. Oke, kita balik lagi ke sini ke cognitive intelligence ya. Cognitive intelligence sekali lagi memang tujuannya adalah untuk memahami, untuk kita bisa memahami kemampuan ini kita perlukan untuk kita bisa ngerti tentang inti dari masalah, inti dari negosiasinya apa, dari goal kita apa, serta isu-isu yang eh, surrounding ya, yang isu-isu yang terjadi juga ketika kita melakukan negosiasi. Nah, ini adalah tujuan dari ini adalah detail dari apa aja sih yang kita lakukan kalau misalnya kita sudah memiliki cognitive intelligence ya. Jadi dengan cognitive intelligence kita bisa memproses ya, kita bisa memahami, kita bisa menyelesaikan atau menemukan ide-ide yang kompleks gitu ya. Jadi memang karena basically kita udah pinter, misalnya kita udah pinter, ini pinter kognitif ya, pinter secara kognitif, kita pinter hitung-hitungan contohnya gitu. Maka ketika kita bernegosiasi dengan hitungan, kita akan lebih mudah punya solusi tertentu terhadap problem yang kita hadapin yang berhubungan dengan hitung-hitungan gitu ya. Jadi kalau itu konteksnya hitung-hitungan. Jadi memang ide-ide yang akan muncul itu memang akan lebih lebih bervariatif dan lebih kompleks gitu ya. Karena memang pemahaman kita lebih luas gitu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa ini ya, critical thinking ya. Critical thinking itu kita berbicara atau menggunakan reasoning itu yang sesuai dengan fakta gitu ya. Jadi reasoning kita itu nggak asal-asalan, nggak sekedar comot sana comot sini, nggak sekedar hoax-hoax aja gitu ya. Jadi reasoning kita lebih terarah dan memang sesuai dengan fakta gitu. Sesuai dengan fakta ini penting nanti hubungannya dengan trust juga gitu kan. Jangan sampai kita ngomong banyak hal gitu kan, kita ngomong banyak hal ternyata itu nggak benar, datanya nggak benar. Nah ini penting banget. Jadi based on facts itu penting banget. Kemudian yang berikutnya juga dengan kita punya kemampuan kognitif yang baik, kita juga akan bisa merencanakan sesuatu dan mengeksekusi sesuatu dengan baik juga ya. Jadi dengan terstruktur gitu ya. Jadi kita bisa plan course of actions gitu ya. Jadi kita emang bisa udah ngerancang apa sih yang harus kita lakukan apa aja gitu ya. Strateginya dari kita itu apa aja. Kalau misalnya ini nggak jalan, plan B-nya kayak gimana. Jadi pemahaman kita yang kompleks terhadap suatu action itu juga akhirnya bisa eh, terbentuk ya ketika cognitive intelligence kita lebih baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah problem solving ya. Problem solving juga sama ya. Jadi ini hubungannya sama yang pertama tadi. Jadi kalau memang kita udah punya banyak alternatif di otak kita, di memori kita ya.
Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan menemukan solusi dari sebuah masalah gitu. Baik itu mungkin yang jadi pengalaman kita atau yang udah pernah kita baca atau udah pernah kita alami bersama tim dan lain-lain itu sudah ada di perbendaharaan pengetahuan kita gitu ya. Jadi kita tinggal download aja gitu ya. Jadi kita tinggal meng-copy paste untuk masalah yang relevan atau masalah yang sama gitu ya. Atau juga mungkin kita bisa berpikir hal-hal yang baru memang berhubungan dengan pemecahan masalahnya tadi ya. Jadi karena memang kita cukup cakap dalam memecahkan masalah, jadi hal-hal baru pun juga bisa kita temukan. Kemudian yang berikutnya adalah make rational decisions ya. Jadi kita memang bisa membuat keputusan yang akhirnya yang rasional. Jadi ini sih berhubungan dengan yang tadi ya. Kita memang secara reasoning bisa based on fact dan secara keputusan kita bisa rasional. Rasional artinya masuk akal. Jadi bukan keputusan-keputusan yang berdasarkan emosional misalnya ya. Jadi keputusan yang tidak berdasarkan pengetahuan kita atau mungkin yang sekedar kita memberikan keputusan yang memang itu hanya berdampak mungkin nggak berdampak baik bagi organisasi kita, hanya berdampak baik mungkin bagi nama baik kita atau semacamnya. Oke, kita lanjutkan ke intelligence yang kedua yaitu emotional intelligence. Emotional intelligence ini banyak eh ini ya, banyak cabangnya ya di sini ya. Jadi bukan cabang sih, banyak skill di dalam emotional intelligence ini yang memang harus kita kuasai ya. Yang pertama adalah self awareness ya. Self awareness ini kita harus paham diri kita itu kayak gimana. Kemudian kondisi kita mungkin ketika melakukan negosiasi itu kayak gimana juga. Jadi kita emang harus benar-benar bisa paham kepada diri kita sendiri gitu ya. Contohnya kita ngerti mungkin kalau kita juga orangnya mungkin temperamen ya, kita mudah marah gitu ya. Kita mudah marah ketika ada masalah sepele misalnya itu dipermasalahkan oleh orang lain gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita udah paham bahwa kita temperamen dengan hal yang seperti itu, harusnya kita nanti berhubungan dengan yang kedua adalah self regulation ya. Self regulation ini kita bisa ngatur. Tadi yang self awareness kita udah ngerti, oke, aku temperamen orangnya, aku mungkin atau mungkin yang lainnya aku nggak enakan orangnya gitu. Nah, self regulation ini adalah kontrolnya dari kita. Gimana caranya kita untuk bisa ngontrol diri kita yang udah kayak tadi itu. Jadi misalnya saya nggak enakan gitu kan. Kalau saya nggak enakan berarti ketika kita bernegosiasi kita cenderung akan memberikan apa yang diminta oleh klien atau partner kita, sedangkan itu bisa jadi itu merugikan kita atau organisasi gitu ya. Jadi nggak enakan ini harus dikontrol juga gitu kan. Seberapa seberapa boleh atau seberapa besar toleransinya kita bisa nggak enakan tadi itu. Jadi memang ketika kita berbicara berbicara dengan orang lain, maka kita harus aware tadi ya, harus aware. Oke, saya nggak enakan nih. Wah orang ini minta kayak gini gitu kan. Berarti saya harus ngontrol gitu kan. Harus balik yang ke cognitive intelligence tadi ya. Jadi saya harus mikir gitu, apakah ini nanti menguntungkan buat perusahaan, menguntungkan buat saya juga, kemudian secara hitung-hitungan apakah masuk dan segala macam gitu kan. Apakah nanti ada konsekuensi di belakangnya kayak gimana? Kalau misalnya saya ngedilkan ini sesuai permintaan klien gitu. Jadi itu yang harus dipahami juga gitu, self regulation. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kemudian ada yang namanya self motivation ya. Self motivation itu motivasi dari diri kita sendiri. Saya kira ini udah gampang banget diterjemahkan ya self motivation. Ya gimana caranya kita bisa memotivasi diri ya. Jadi memang uh, kondisi di dalam sebuah proses negosiasi itu kan naik turun. Jadi dinamis banget. Jadi akan ada saat di mana kita memang akan mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan ya. Baik itu mungkin dari klien atau mungkin dari perusahaan, gitu kita akan dapat tekanan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi dengan motivasi yang baik, dengan menjaga motivasi yang baik juga, kita nanti bisa lebih terjaga ya dalam mengendalikan emosinya kita gitu kan. Beda kalau misalnya motivasinya kita udah turun, udah drop gitu, mungkin secara emosi kita juga akan terpengaruh ya. Jadi self regulation kita mungkin akan rendah gitu ya. Jadi kita udah males akhirnya udah terserah gitu. Jadinya mungkin kita akan lebih mudah marah atau lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah patience ya. Patience ini
Cukup berhubungan sebenarnya sama self motivation tadi. Jadi seberapa kita bisa patient ya, seberapa kita sabar dalam eh, sebuah proses negosiasi gitu. Karena proses negosiasi ini kan ada yang singkat, ada yang panjang gitu kan. Makanya ketika misalnya itu panjang, itu membutuhkan proses yang bolak-balik sekali, maka memang harus membutuhkan kesabaran dan keuletan sebenarnya. Jadi kita harus telaten ya bahasa Jawanya. Jadi harus memang ya udah itu emang kita benar-benar lakukan 100% ya. Itu balik lagi tadi ke motivasinya. Dan yang terakhir sebenarnya empathy ya. Kelewatan yang tadi itu yang pertama. Empathy itu kita bisa berempati sama orang lain, kita bisa mahamin orang lain gitu, nggak sekedar kita di sini tadi kan kita berbicara ke diri kita sendiri yang empat ini ya. Kalau empathy ini kita lebih ngelihat orang lain. Jadi lebih ngelihat pihak di luar kita, gimana mereka eh, merasakan sesuatu, gimana respon dari mereka dan segala macam. Sebisa mungkin kita harus bisa mahamin mereka juga gitu ya. Jadi nggak hanya kita mahamin diri sendiri, tapi juga mahamin orang lain gitu ya. Nah, pemahaman ini juga sama, juga nggak sekedar tahu aja, tapi kita juga bisa manage gitu ya. Kalau misalnya mereka orangnya, mereka yang nggak enakan, apakah kita nanti akan menggunakan gaya yang tadi ya, misalnya yang kompetitif ya, misalnya nekan mereka dalam sebuah negosiasi. Apakah kita enggak, apakah kita biasa aja, kita tetap kedepankan kolaboratif gitu. Nah, itu juga penting. Jadi, karena memang kita nanti concernnya adalah kompetitif dan eh, compromise, maka memang sorry, kolaboratif dan compromise, maka memang kompetitif sebisa mungkin kita hindari dulu kalau memang itu tidak diperlukan ya. Oke, jadi itu semuanya yang terangkum di emotional intelligence. Nah, bagaimana kalau misalnya interpersonal intelligence ya? Di sini interpersonal intelligence lebih banyak. Ini yang penting-penting aja ya. Sebenarnya jauh lebih banyak daripada ini. Cuman ini yang penting yang dibutuhkan oleh negotiator yang merupakan seorang marketer juga. Jadi di sini ini memang dari buku, cuman memang saya rasa emang sesuai banget dengan pengalaman saya di lapangan ya, ketika di posisi marketing memang eh, intelligence yang interpersonal ini memang sangat-sangat diperlukan gitu ya. Ini bukan berarti bahwa eh, saya secara pribadi juga sudah menguasai semua skill ini, enggak. Cuman memang kita akhirnya ngerti concernnya memang kita harus apa yang harus kita improve, apa yang masih kurang gitu kan. Apa mungkin yang kita udah cukup gitu kan, sehingga kita bisa ngoptimalin skill atau kompetensi yang lain gitu ya. Jadinya kita dengan mengetahui semua yang ada di slide ini, kita nanti bisa mengakses diri kita sendiri ya. Kita bisa punya checklist buat diri kita sendiri, apa aja kayaknya skill-skill yang perlu saya tingkatkan gitu kan. Nah, untuk memvalidasi skill ini memang nggak hanya bisa dari kita ngisi checklist ya, nggak hanya dari kita nge diri kita secara mandiri gitu, tapi kita juga perlu mempraktekannya dengan orang lain. Makanya nanti untuk mahasiswa UNS memang akan ada praktek untuk melakukan negosiasi ini untuk memvalidasi apakah kalian memang sudah punya skill-skill yang ada di sini gitu ya. Oke, kita balik lagi ke interpersonal intelligence. Jadi yang pertama adalah building relationship. Saya kira ini udah quite clear ya. Jadi kita emang harus bisa dengan mudah itu nge-build relationship ya dengan tipe dan karakteristik klien atau partner yang macam-macam gitu ya. Jadi kita harus ngerti mereka kayak gimana gitu ya. eh Cara memetakan partner atau klien kan macam-macam ya. Mulai dari misalnya di sini kita mungkin akan ngomong sedikit tentang backgroundnya mereka mungkin atau mereka dari negara mana, misalnya mereka dari eh, suku apa misalnya. Mungkin cara berkomunikasi kita akan berbeda ya. Ini bukan bermaksud sara, cuman eh, cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka itu juga ditentukan dengan latar belakang mereka gitu ya. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang Jawa banget gitu, mungkin mungkin kemampuan berbahasa Jawa kita akan kepake gitu ya. Kalau kita orang Jawa ya. Jadi mungkin bahasa kita Boso Kromo akan kepake dengan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Karena mereka emang lingkungannya Jawa banget gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya dari daerah lain, maka approach untuk bisa mendapatkan kedekatan dengan mereka, rapport dengan mereka itu penting banget di awal. Kemudian di sini sebenarnya cakupannya nggak hanya building relationship tapi juga maintaining ya. Nggak hanya kita bisa buat relationship-nya terus udah gitu ditinggal, tapi enggak, kita harus bisa maintain relationship relationship itu dengan baik.
Kemudian yang berikutnya adalah organizing and leading a team or activity ya. Jadi kita harus bisa juga terbiasa untuk mengorganisasikan sesuatu gitu ya. Jadi kalau yang kalian udah punya pengalaman di organisasi kemahasiswaan, kayaknya udah punya banget pengalaman di sini ya, organizing and leading a team gitu ya. Cuman kalau leading saya belum yakin kalau semuanya kalian udah pernah ngelakuin itu ya, udah pernah leading a team gitu ya. Itu ada di skill yang lebih atas lagi memang. Jadi organizing dan leading itu memang diperlukan banget dan itu emang butuh experience ya. Jadi kalian ini nggak hanya bisa dipelajarin aja, dipelajarin kalian belajar bukunya, baca organizing and leading a team, tapi kalian nggak pernah benar-benar berada di tim dan kalian leading, maka ya kompetensi kalian belum valid gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah listening, itu kemampuan dengerin dari customer kayak gimana, atau mungkin research juga ya, nggak hanya dengerin sebenarnya kita nyari informasi tentang tentang mereka juga seperti apa gitu ya, apa yang mereka eh, pengen, apa interestnya mereka itu juga di listening ini. Jadi listening ini nggak cuman aktivitas yang secara aktif dengerin pakai telinga, tapi juga pakai resource-resource lain ya. Misalnya kita dari internet dan segala macam, atau mungkin dari partnernya dia yang lain gitu, kita melakukan research itu bisa. Kemudian interaktif, kita juga orangnya harus interaktif ya, interaktif harus dua arah banget gitu ya. Kalau misalnya dari sana minta apa, kita bisa bisa memberikan respon yang baik juga. Kemudian kita juga solution oriented. Artinya di sini kita memang nyari solusinya ya. Kita harus berusaha nyari solusinya. Kita harus ngerti problemnya itu satu hal tertentu ya, satu hal yang kayak tadi itu ada di cognitive intelligence ya. Kita harus master the substance. Kita ngerti problemnya apa gitu. Cuman setelah ngerti problemnya itu kita juga harus nyari solusinya kan. Kita harus nyari kalau misalnya kita jualan produk, produk apa yang cocok gitu ya, atau jasa apa yang cocok buat partner kita ini. Nah, kita harus solution oriented, jangan hanya interest kita aja yang jadi apa ya, jadi prioritas kita gitu ya. Pokoknya prioritas saya jualan sih gitu, saya jualan harus jualan-jualan gitu. Terserah sana butuh atau enggak barangnya, kalau misalnya saya bisa jual ke dia, saya bisa buat trik-trik buat dia biar beli barang saya, ya saya sukses gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Kita solution oriented ini artinya solution untuk dua pihak ya. Jadi memang kita harus bisa nemuin solusi yang tepat untuk kedua pihak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perseptif. Ini hampir mirip sama interaktif sih. Ini tanggap ya, tanggap gitu. Jadi kita cekatan, tanggap. Kemudian atentif, kita juga harus bisa detail dalam perhatikan sesuatu ya. Kita detail memperhatikan sesuatu. Karena memang proses negosiasi ini apalagi untuk project yang besar itu adalah proses yang panjang gitu. Dan attention to detail itu adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi bagi orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Makanya kalau ada di lamaran pekerjaan sering banget ini attention to detail itu sering banget disebutin gitu. Kemudian yang terakhir adalah inovatif ya. Inovatif ini untuk apa? Inovatif ini hubungannya kalau kita belajar inovasi di marketing itu adalah hubungannya dengan competitiveness ya, dengan seberapa kompetitif kita dengan kompetitor-kompetitor yang ada di pasaran gitu ya. Sehingga lebih inovatif kita ketika misalnya kita bisa lebih lebih baik dalam membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan solusi atau produk atau jasa yang kita berikan, maka kemungkinan kita untuk bisa stand out, bisa bisa bertahan, bisa menjadi yang terdepan di pasar itu akan lebih tinggi gitu ya. Jadi inovatif itu juga eh, kemampuan atau kompetensi yang penting banget buat seorang negosiator. Jadi ini semuanya yang kita pelajari saat ini. Jadi semuanya ini memang kompleks ya, emang banyak dan semuanya berhubungan. Jadi memang semuanya harus harus bisa di assess untuk diri kita masing-masing. Jadi kita harus ngerti. Misalnya contoh kalau misalnya saya orangnya itu angin-anginan gitu ya. Jadi kadang kadang saya semangat, kadang enggak gitu ya. Kita ngomong tentang self motivation gitu ya. Jadi oh kayaknya saya butuh motivasi tertentu deh gitu. Kayaknya motivasi apa yang bisa saya cari yang untuk bisa memotivasi saya untuk saya berada di level semangat yang sama gitu ya. Jadi apakah mungkin yang saya kerjakan nggak cocok buat saya atau lain sebagainya, kita harus ngertiin itu gitu ya. Itu kalau yang di emotional intelligence, kita lebih ngelihat kita secara emosional.
Begitu juga kalau interpersonal ya, skill-skill apa kayaknya yang udah kita pernah dapat gitu ya. Kayak misalnya tadi organizing and leading a team gitu ya. Mungkin kita yang udah pernah ya udah selesai dengan itu mungkin oh sudah saya kira sih udah cukup ya. Mungkin saya di organisasi udah pernah di himpunan, udah pernah di OSIS, mungkin di SMA dulu dan lain sebagainya udah cukup paham dengan organizing a team gitu ya. Kegiatan besar pun udah banyak yang dijalankan. Saya kira udah selesai di situ. Saya coba assess yang lain gitu ya. Kalau misalnya yang lain masih kurang, itu yang bakal jadi fokus saya untuk pengembangan. Jadi itu adalah tujuannya kita belajar dari essential intelligence ini ya. Jadi nggak sekedar tahu, kita nggak sekedar tahu tentang intelligences yang ada di sini, tapi kita bisa assess diri kita masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kurang, ya itu yang harus diimprove gitu ya. Itu harus dilatih. Sekali lagi, yang awal tadi sampaikan ini nggak hanya didapat oleh orang-orang yang mungkin udah ngerasa dari lahir saya udah pinter ngomong, pinter negosiasi segala macam. Tapi ini memang harus dipelajari dan nggak hanya tahu, nggak hanya dipelajarin aja, tapi juga dipraktekkan gitu ya. Untuk benar-benar ngerti bahwa kita sudah punya kemampuan itu harus dipraktekkan untuk bisa kita mengatakan kompetensi kita itu valid gitu ya. Oke, saya emang kompeten di sini karena ya basically saya sudah punya pengalaman bernegosiasi dengan beberapa orang dan itu sukses aja sih gitu ya. Ketika kita udah melakukan assessment diri kita tadi, kita bisa melakukan prakteknya. Oke, saya rasa itu ya semua yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi simpel banget, cuma satu slide kan, simpel banget. Tapi ini udah merangkum dari semua yang ada di bukunya Lewiki khusus untuk chapter yang ini ya, Essential Intelligences ini. Oke, demikian dari saya. Misalnya kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa di WhatsApp group atau di komen di YouTube di bawah ya. Jadi silakan langsung ditulis sisanya aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.